Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Pak Alwi Assegaf, Research Analyst GK Invest. Halo, selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Kita lihat hari ini rupiah cukup lumayan tangguh lah ya, 14.970. Padahal kemarin sempat menyentuh ke 15.000. Apa yang terjadi sebenarnya di hari Senin ini dengan rupiah kita, Pak Alwi? Ya, oke. Memang rupiah hari ini agak membaik ya. Bisa dikatakan ini cukup lumayan dengan hasil positif ini ya. Dan penguatan rupiah ini berkat data domestik ya yang masih optimis ya, di mana tadi pagi BI mengumumkan hasil survei penjualan eceran ya, yaitu yang diukur dengan indeks penjualan real atau IPR ya, yang berada di 234,1 ya. Secara bulanan memang agak terkontraksi atau tumbuh negatif 2,1% ya, karena berakhirnya musim Ramadan Idul Fitri. Namun secara tahunan atau year on year-nya masih tumbuh positif 2,9% ya. Ini yang salah satu yang mendukung sentimen positif buat rupiah. Nah, data positif dari dalam negeri ini melengkapi data sebelumnya ya, minggu sebelumnya, di mana cadangan devisa kita ya juga mengalami kenaikan 136,4 miliar dolar ya, dari sebelumnya 135, serta data konsumen confident ya yang berada di angka 128,2 ya di bulan Juni. Memang angkanya lebih kecil jika dibandingkan dengan bulan Mei yang sebesar 128,9. Tapi angka ini jauh di atas forecast yang 127. Artinya data-data positif dari dalam negeri mampu mengimbangi kekhawatiran pasar ya, terutama dari The Fed sendiri ya, di mana ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed itu masih tetap membayangi pergerakan pasar keuangannya setelah data ketenaga kerjaan Amerika Serikat ya yang cukup solid ya, yang dirilis hari Jumat ya, di mana non farm payroll Amerika Serikat tumbuh 372.000, ini jauh di atas ekspektasi. Kemudian data pengangguran tetap stabil di 3,6%. Artinya dengan data-data yang data tenaga kerja yang solid ini ya, The Fed masih berada pada jalur kenaikan suku bunga yang agresif ya, yang mungkin The Fed juga akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada rapatnya bulan Juli ini ya. Tapi seperti yang saya tadi katakan, bahwa data dalam negeri mampu mengimbangi sentimen negatif dari eksternal ini ya. Apalagi kalau kita lihat hari ini indeks dolar kembali menguat atas mata uang utama lainnya ya. Jadi bisa dikatakan penguatan rupiah hari ini itu cukup tangguh ya di saat dolar sedang menguat. Baik, Pak Alwi, kalau kita lihat ini ke komoditas ya kita ya, sudah 1.736,69 emas, lumayan juga turun, sempat naik tapi turun lagi. Ini kalau Anda melihat seperti apa? Ya, memang emas ini terpukul ya oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ya, karena data non farm payroll, data ketenaga kerjaan Amerika itu masih mendukung The Fed untuk tetap berada pada jalur kenaikan suku bunga. Apalagi salah satu pejabat The Fed, yaitu Raphael Bostic ya, pada hari Jumat ya, dia mengatakan bahwa dia mendukung kenaikan 75 basis poin ya, yang artinya bahwa The Fed ini bertekad ya untuk mengatasi inflasi dengan kenaikan suku bunga
yang agresif, meskipun taruhannya adalah perlambatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, emas ini merupakan aset yang tidak memiliki bunga, bahkan tidak memiliki imbal hasil, dan ekspektasi kenaikan suku bunga itu telah mengangkat yield obligasi Amerika Serikat ya, yang saat ini sudah kembali berada di atas 3%. Artinya dengan adanya imbal hasil yang lebih tinggi, maka investor akan cenderung merotasi aset emasnya ke aset yang memberikan imbal hasil tersebut. Jadi sulit bagi emas untuk naik ketika ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ini masih tetap membayangi pasar. Apalagi tidak hanya The Fed saja, beberapa bank sentral dunia lainnya juga mulai menaikkan suku bunganya ya, seperti misalnya minggu ini ada rapat RBNZ dan rapat Bank of England. Keduanya diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, karena emas ini merupakan aset yang sensitif dengan kenaikan suku bunga. Maka setiap ada langkah kenaikan suku bunga ini akan menjadi sentimen yang negatif buat emas. Baik, kalau begitu Pak Alwi, karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi Pak Alwi ya. Oke, siap. Selamat sore, sukses selalu untuk Pak Alwi. Terima kasih Mas Anu, selamat sore. Analisa Falas bersama Alwi Assegaf, Research Analis Kika Invest, saya Fahmi Andrian. Invest